selamat bertemu kembali. Peranan sejarah, ya, di sini kita akan bahas secara 4. Yang pertama, sejarah Lalu yang kedua, harus ada metode, ya. Nah, kenapa perlu ada metode ini? Agar dapat melakukan sesuatu itu lebih terarah, ya. Lalu yang ketiga, memiliki pemikiran rasional, ya. Apa itu pemikiran rasional? Yaitu menggunakan penalaran yang sehat, ya. Menggunakan penalaran yang sehat. Yang keempat, persyaratannya memiliki sebuah kebenaran, ya, yang bersifat objektif. Artinya pengetahuan itu dapat dikomunikasikan dengan orang lain kebenarannya dan dapat diterima secara universal atau menyeluruh karena sesuai dengan kenyataannya, ya. Lalu persyaratannya yang selanjutnya, penyusunannya itu harus sistematis, ya. Penyusunan kisah sejarah itu dimulai dengan penentuan topik, ya. Nah, penyusunan sistematis itu artinya secara berurutan, ya, sistematis. Oke. Nah, tahukah kamu, ya, bahwa tahapan-tahapan penulisan sejarah ini nanti pertemuan selanjutnya kita akan pelajari, ya. Nah, penyusunan sistematis itu tadi Ibu katakan bahwa dimulai dengan penentuan topik, ya. Setelah penentuan topik, maka kita mengumpulkan sumber, ya. Sumber yaitu heuristik, ya. Apakah sumbernya itu dari melalui wawancara atau lisan atau tulisan atau bentuk dokumen, ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu menyeleksi sumber. Setelah tadi kita dapatkan sumbernya, maka kita seleksi bagaimana kebenarannya, ya. Maka
maka penyeleksian sumber itu disebut sebagai verifikasi atau kritik sumber, ya. Nah, setelah menyeleksi sumber, kita tafsirkan, ya, penafsiran sumber atau interpretasi penafsiran. Nah, setelah kita tafsirkan, barulah dapat kita tuliskan, ya, peristiwa sejarah itu atau disebut sebagai historiografi, ya. Nah, inilah maksudnya penyusunan sejarah sistematis. Kita tentukan dulu topiknya, baru kita kumpulkan sumbernya, baru kita seleksi sumbernya, baru kita tafsirkan, dan baru dapat kita tuliskan atau historiografi, ya. Nah, selanjutnya, ya, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, ya. Yang pertama itu adalah empiris, ya, memiliki objek, memiliki teori, ya, mempunyai generalisasi, dan memiliki metode. Oke. Nah, perhatikan, bersifat empiris artinya, ya, yaitu pengalaman yang terjadi, ya, pengalaman yang terjadi itu direkam dalam peninggalannya serta dokumen sejarah, ya, yang kemudian nanti setelah kita dokumenkan atau kita rekamkan, ya, kemudian dapat diteliti oleh sejarawan, ya, dalam menemukan fakta, ya, atau membuktikan faktanya. Lalu ciri yang kedua, memiliki objek, ya. Tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan, ya. Setiap ilmu itu pasti memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas. Oke. Ciri yang ketiga, memiliki teori. Teori merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa, ya. Teori dalam sejarah itu berisi suatu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu, ya. Lalu mempunyai generalisasi, ya. Mempunyai generalisasi maksudnya di sini adalah, ya, studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulannya, ya. Lalu kesimpulan tersebut menjadi simpulan umum atau generalisasi secara keseluruhan. Kesimpulan secara keseluruhan, ya. Jadi generalisasi itu merupakan sebuah kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis, ya. Tadi sebelumnya itu memiliki metode. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah tentunya memiliki metode, ya. Baik itu metode sendiri dengan menggunakan pengamatan dan disertai dengan bukti untuk membuat kesimpulan sejarah, ya. Nah, inilah, ya, ciri-ciri tadi sejarah sebagai ilmu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ditempatkan, ya, sebagai fakta atau benar-benar terjadi, ya, dan kenyataan, ya, pada masa lampau itu bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan sesuai dengan fakta, ya. Lalu kejadian pada masa lampau tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahui dan merekonstruksikan kehidupan pada masa lampau, ya. Dari peristiwa-peristiwa itu dapat diketahuilah sebab akibat suatu peristiwa terjadi. Oke. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama itu unik. Kenapa dikatakan unik? Ya, peristiwa itu hanya sekali terjadi dan tidak akan pernah terulang kembali. Yang kedua, abadi, ya. Peristiwa sejarah itu bersifat abadi, artinya tidak akan pernah berubah, ya. Tidak akan pernah berubah. Lalu yang ketiga, memiliki pengaruh, ya. Sejarah tentunya memiliki pengaruh yang besar, ya, yang dapat ditimbulkan terhadap orang lain atau masyarakat luas. Ingat pertemuan pertama kemarin sudah Ibu jelaskan, ya, bahwa yang dapat dikatakan peristiwa atau sejarah itu adalah peristiwa yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat, baik dari segi kehidupan sosialnya maupun ekonominya, ya. Lalu ciri sejarah sebagai peristiwa ini tadi berpengaruh itu ada efeknya dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa sejarah, ya. Dan pengaruh itu bisa sangat besar dan dapat mempengaruhi orang sehingga dapat mengenang peristiwa itu
telah terjadi, ya. Nah, selanjutnya sejarah sebagai kisah, ya. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan cerita, ya, kesan dan memori tafsiran tentang peristiwa pengalaman pada masa lampau, ya. Jadi sejarah sebagai kisah itu merupakan sebuah cerita, ya, atau kesan seseorang yang pernah mengalami peristiwa, kemudian disimpan dalam memori atau tafsiran tentang peristiwa tersebut. Oke. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama itu sejarah bersifat subjektif. Artinya sejarah itu sejarah suatu kisah yang merupakan cerita yang sifatnya tergantung kepada siapa yang menceritakan. Oke. Lalu yang kedua, sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah. Yang ketiga, kisahnya nyata atau benar-benar terjadi. Yang keempat, hasil karya atau ciptaan seseorang. Kenapa dikatakan hasil karya atau ciptaan seseorang? Karena dia menuliskan, ya, pengalamannya atau kisahnya, ya. Ingat pengertiannya ini tadi, ya. Kenapa dikatakan hasil karya atau ciptaan seseorang? Karena merupakan kisah atau yang dialami dia sendiri, kemudian diceritakan, ya, berdasarkan memori yang dia ingat pada peristiwa pada masa lampau itu. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir, sejarah sebagai seni, ya. Sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya namun bersifat seni, ya. Meski sejarah disusun berdasarkan bahan-bahan secara ilmiah, tetapi penyajiannya menyangkut soal keindahan, bahasa dan seni penulisannya, ya. Sejarah bisa dikategorikan sebagai seni karena perlu ada intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang termasuk sebagai karya seni dalam menuliskan sejarah supaya menjadi menarik, ya. Jadi supaya sejarah itu lebih menarik harus ada intuisi, imajinasi, emosi, serta gaya bahasa. Emosi di sini bukan artinya emosi menggebu-gebu, memberontak, tidak, ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri sejarah sebagai kisah. Yang pertama tadi intuisi, ya. Diperlukan intuisi oleh sejarawan dalam memahami sebuah peristiwa. Meski demikian, ya, intuisi ini dipergunakan harus tetap berdasarkan pada data dan fakta yang ada. Yang kedua, imajinasi, ya. Dibutuhkan, ya, seorang sejarawan itu atau sastrawan itu, ya, karena membantu, ya, memahami dan membayangkan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi, ya. Kemudian emosi, artinya bahwa sejarah sebagai seni itu harus mampu menghadirkan emosi, ya, bagi orang yang membacanya dan mempelajari sejarah sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, emosi di sini artinya, ya, sejarah harus mampu menghadirkan emosi bagi orang lain yang membacanya, artinya memiliki daya tarik dan memiliki pemahaman yang lebih, ya, tentang peristiwa sejarah yang kita tuliskan, ya. Kemudian gaya bahasa, artinya bahwa sejarah itu juga ditulis dengan gaya bahasa sangat harus menarik, lugas dan sistematis, ya. Bagaimana supaya tulisan itu menarik perhatian orang lain dan mau membacanya, ya. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini buat anak didik kami semuanya, ya. Peranan sejarah dari segi ilmu pengetahuan, kemudian sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, anak didik kami, jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan melalui Google Classroom nanti. Ibu tunggu, ya. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.